أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Ittihad yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan ibadah subuh ini di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah solat kita diterima, doa dan permintaan kita terkabul, dan apa yang dijanjikan Allah kita dapat pula, yaitu bahwa kita adalah insyaallah hambanya yang beriman, dan pada hari ini insyaallah mesti dapat jaminan, karena siapa yang solat subuh berjamaah kana fi zimmatillah, siapa yang solat subuh berjamaah maka dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa kaum muslimin, di saat kita bisa mengalahkan rasa kantuk, melewati gangguan malas, dan bisa membuat syaitan terjungkal di saat kita bangun subuh ini mendengarkan suara azan dan menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang terbesar kalau kita sadar. Mudah-mudahan nikmat ini berterusan sampai akhir hayat kita nanti, amin. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad alaihi afdalus salat wa atamus salam, yang hidayahnya, sunnahnya senantiasa menghiasi jalan kita, memantapkan keyakinan kita, meluruskan langkah kita, dan insyaallah semakin menyatukan hati kita. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan umat Islam semakin kokoh karena satunya iman, satunya imam, dan satunya teladan dan ikutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ikutan-ikutan yang lain, imam-imam yang lain mesti tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seperti itulah mereka semua berpesan, mulai dari al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, sampai kepada imam-imam yang lain, semua mereka sepakat untuk melarang kita ta'assub, fanatik buta kepadanya, kecuali dengan dalil yang telah diterima atau diwariskannya. Salawatu Rabbi wa salamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, kenikmatan yang kita dapat subuh ini kita sempurnakan pula dengan majelis ilmu ini, majelis yang kita harapkan dapat mendatangkan rahmat, dapat menurunkan sakinah, dapat menyebabkan tamakninah, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta insyaallah dibanggakan Allah di hadapan masyarakat langit hendaknya. Kalau bisa kita ketika dibanggakan nomor satu pula nama kita disebut hendaknya. Kalau bisa pas lagi di syuting tu kan sampai ke Allah SWT laporannya di depan sab kita hendaknya, amin. Ikhwani wa akhwati fillah, yang ambil muka depan Allah kan boleh kan,
yang tidak boleh ngambil muka kepada manusia, kepada hamba, tapi kalau kepada Allah itu disunnahkan, yaitu ngambil muka kepada Allah, ya Allah saya yang pertama ini, kan tidak boleh, tidak apa-apa. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yaitu fikih doa dan zikir bagian ketiga ini masuk pada majlis yang ke-112 dari silsilah ini, yaitu azkaru tarafain nahar, yaitu zikir-zikir yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung atau di tepi atau di penghujung siang atau di awal siang. Artinya di awal siang dan di akhir siang atau pagi dan petang. Pagi dan petang. Kenapa saya katakan disunnahkan? Karena zikir itu adalah ibadah. Zikir itu adalah berguna. Zikir itu berfaedah. Zikir itu manjur. Zikir itu dapat membuat kita terlindungi. Dan tentu saja kita tidak akan ambil ibarat obat, tak ambil resep dari sembarangan orang. Ibarat itu sebagai senjata, kita tidak ambil produk abal-abal. Tentu kita ingin semuanya berlaku optimal dan maksimal. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah zikir-zikir yang disunnahkan, baik dari sisi waktunya, dari sisi bilangannya, caranya, kaifiatnya, sehingga apa? Supaya manjur. Karena obat walaupun tepat resepnya, tapi dosisnya berlebih bisa out kita, atau dosisnya kurang tak terasa ininya, tak terasa khasiatnya. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah berikan wewenang, yang Allah berikan hak untuk menentukannya berdasarkan petunjuknya. Oleh itu mungkin pernah kita sebutkan cerita seorang yang hafizah Al-Quran tapi kemasukan setan. Kenapa? Karena dia berzikir tidak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mengundang setan, bukan justru mengusir setan. Tonton mungkin sering juga lihat di YouTube itu majelis-majelis zikir seperti orang kesetanan. Ada yang tertelentang, ada yang mencak-mencak, ada yang separuh terbang, ya, ada yang sudah tidak sadar lagi, liurnya meleleh begitu dan seterusnya. Ini zikir semuanya adalah zikir kemasukan setan. Kenapa? Karena zikir yang tidak diajarkan Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andainya kita cukup dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul, tak bisa kita baca semua, tak hafal kita semuanya. Cuman masalahnya kita memang dijauhkan oleh syaitan, atau tanpa terasa kita jauh tidak akrab dengan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pentingnya kita hadir senantiasa di majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga faedahnya nampak nyata. Faedahnya terlihat langsung dari amal kita. Dari amal kita. Orang yang senantiasa melaksanakan sunnah biasanya akan lebih mudah istiqamah daripada orang yang tidak melaksanakan sunnah. Ini mohon maaf, orang yang istiqamah menjalankan sunnah biasanya lebih bersemangat untuk melaksanakan istiqamah, karena istiqamah itu tetap di jalan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seperti kata ulama, innal a'mala innat ta'at taqulu lit ta'at ya ukhti ya ukhti. Sesungguhnya suatu ketaatan akan memanggil ketaatan yang lain, wahai saudaraku, wahai saudaraku.
Ketika kita rajin solat berjemaah, lepas itu karena mengikuti sunnah, akhirnya kita bertanya lagi, apalagi sunnah ketika solat berjamaah. Dapat lagi kita solat berjamaah ini sunnahnya, apalagi setelah selesai solat berjamaah, apalagi yang kita harus baca, dan seterusnya. Akhirnya memang yang namanya kalau dalam bahasa kayak apa, tamsil Arab, al hadithu yajurru ba'duhu ba'dan, suatu pembicaraan akan menarik pembicaraan yang lain. Bila pembicaraan kita selalu sunnah, maka akan menarik pembicaraan sunnah yang lain. Maka inilah pentingnya kenapa kita mengajak umat ini untuk senantiasa melakukan yang sunnah. Dan sebaliknya, bila kita selalu mengajak kepada yang tidak sunnah, tentu yang akan hidup pula adalah yang bukan sunnah. Itu dah biasa itu, iya dah. Karena memang at-tuyuru ala amthaliha taqa, burung itu akan hinggap pada koloninya, iya dah. Burung belibis berjalan terbang sama belibis, iya. Ada belibis berkawan sama burung walet? Enggak. Burung walet sama walet pula. Burung merpati sama merpati, bangau sama bangau. Ada sekali-sekali itu karena ingin coba-coba memamerkan diri ya, kayak koloni yang lain, kadang dikejar pula itu. Demikian juga kalau kita biasakan dengan sunnah akan menarik sunnah yang lain. Biasa yang tidak sunnah, maka tertarik pula pada yang tidak sunnah yang lain. Akhirnya mengkristal dalam diri kita cinta sunnah atau tidak mencintai sunnah. Itu udah biasa tuh kaum muslimin. Kalau kita terbiasa dengan yang tidak sunnah, maka yang kita cintai adalah yang tidak sunnah. Yang sunnah tidak masuk dalam ini. Subhanallah. Inilah keajaiban takdir Allah, keajaiban perbuatan Allah pada hamba-hambanya adalah bila kita biasa dengan yang tidak sunnah, akhirnya yang tidak sunnah itu menjadi akrab dengan kita. Kalau kita biasa dengan sunnah, yang sunnah akrab dengan kita. Nah, makanya kaum muslimin, karena sunnah itu jelas dan terbatas, maka mengikat orang bersatu di atas sunnah itu lebih kokoh dan lebih mudah. Tapi mengikat orang dengan yang tidak sunnah itu tak ada batasnya, sehingga adapun persatuan pasti persatuan semu yang tidak kokoh. Kenapa? Tidak jelas mana ujung mana pangkalnya. Kalau sunnah jelas mana ujung mana pangkalnya, tinggal mengikatkan lagi. Kalau ini tidak jelas mana ujung mana pangkalnya, gimana nak mengikatnya dengan ikatan yang kokohnya, apa istilahnya, bualnya bual sentak semua, itu tidak ada bual mati gitu. Tapi kalau yang namanya sunnah itu ikatannya selalu kokoh gitu. Kenapa? Karena dimanapun dia sama. Tapi yang tidak sunnah di Pekanbaru sudah banyak dia, di Riau lebih banyak lagi, di Indonesia lebih banyak lagi. Maka alhamdulillah kita mungkin perlu dicatatkan di Muri ya, aliran sesat terbesar di dunia ada di Indonesia. Aliran sesat yang dinisbatkan kepada Islam, Pak. Kalau tempat lain tidak dinisbatkan ada Islam, banyak juga, tapi yang dinisbatkan kepada Islam, aliran sesat terbesar di dunia ada di Indonesia. Baru sekitar 400-an yang terdaftar resmi, yang mengembalikan formulir, yang daftar ulang ya, yang tidak mau ngambil formulir atau segan-segan dan diambil tak diisi, tak dibalikkan lagi, itu banyak juga. Semoga kita tidak masuk ya. Semoga kita tidak masuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, apa zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, yaitu zikir pagi dan petang itu banyak. Mungkin dalam majelis ini sebagiannya kita akan sebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memang menganjurkan dengan anjuran yang besar, ada anjuran yang berat, yaitu kita banyak berzikir di waktu pagi dan petang, seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 42-43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman,
zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Ini ayat ini juga sebagian mengambil dalil bahwa zikir beramai-ramai ini dalilnya ini gitu, karena sigatnya sigat jamak ini, katanya kata majmu', yaitu wazkuru, waw jamak, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang beramai-ramai. Ini bagi yang paham ilmu nahwu sarab, ya tertawa sendiri dia, sebab kalau ini yang dipahami dari gaya bahasa ini kita bisa mencontek ujian nanti ini. Misalnya kita katakan ayyuhat tullab, kan ayyuhan nas jamak kan, ayyuhat tullab ikhtabiru ikhtibaran jayyidan, ujianlah kalian dengan baik. Oh ini kan waw jamak ini, berarti kita boleh ujian ramai-ramai, ujian jama'i namanya, ujian jama'i. Ini salah satu dalil yang paling lemah, dalih sebenarnya bukan dalil, karena ayat ini dah turun kepada Nabi dan para sahabatnya, mereka tidak seperti itu pemahamannya. Semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar terhadap kitabnya dan kepada sunnah nabinya, amin. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepadanya bukratan. Al-bukra itu adalah waktu pagi, waktu pagi, dan bukra itu al-bakir, as-sabahul bakir. As-sabahul bakir itu dihitung dari selesai salat subuh kita. Berarti ini artinya setelah selesai salat subuh sebelum terbit matahari. Nah, sedangkan asil ini merek baju, ini jubah, tapi bukan itu. Al-asil itu artinya adalah waktu antara salat asar dengan terbenamnya matahari. Ini disebut dengan salatu al-asil atau salatul ashi, juga disebut dengan al-ashi, yaitu waktu di sore hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 55, Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah kalian, bertasbihlah kalian di waktu petang wal ibkar, dan di waktu awal pagi. Ya sekarang ni waktu pagi ni. Nah sekarang ni adalah waktu zikir, dan kita insyaallah sekarang dalam keadaan berzikir, karena majelis ilmu adalah min afdali majalis zikir, apalagi bicaranya juga tentang fikih, doa dan zikir. Jadi kita sekarang insyaallah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbih, kalau bisa makan tiap hari, tiap subuh macam ni ya. Bisa? Ya tak bisa. Ya, tak bisa kita mungkin, tetapi setidaknya kita jangan lupa zikir pagi dan sore ini di waktu-waktu kita berada dimanapun kita berada. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di waktu petang dan di waktu pagi. Di waktu petang dan waktu pagi. Petangnya di sini maksudnya adalah dan sore hari, yaitu setelah solat asar sampai tenggelamnya matahari. Sedangkan al-ibkar dari selesai solat subuh sampai terbit matahari. Kemudian Allah berfirman menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan perintah zikir pagi dan petang itu lebih jelas lagi dalam surat Qaf ayat 39. Allah katakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah memuji Rabbmu yaitu sebelum terbit matahari. Akan lebih jelas. Kalau tadi dengan makna yang hanya dipahami oleh orang yang memahami fikih lughah bahasa Arab. Kalau sekarang tidak pun paham bahasa Arab, terjemahannya sudah jelas, yaitu sebelum terbit
matahari. Ini makanya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran lebih jelas daripada menafsirkan Al-Quran dengan hayalan atau dengan kira-kira dan rasa. Seperti tafsir tadi, yaitu menafsirkan zikir berjamaah dengan ayat tadi itu zikir kira-kira saja, kira rasa-rasa. Nah, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Kan ini menjelaskan ya, ini menjelaskan. Inilah salah satu manhajnya as-salafus salih dan yang mengikuti mereka dengan baik adalah memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat yang sering tidak disadari oleh banyak kaum muslimin, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah lengkap adanya untuk dilaksanakan, karena Al-Quran sebagai petunjuk umumnya, sedangkan hadis sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaannya, khususnya berkaitan dengan masalah ibadah ini. Cuman karena tidak pahamnya sebagian kita, atau karena cara menuntut ilmu kita yang tidak secara sistematis dan terukur, karena kebanyakan dari sistem pendidikan kita, mohon maaf sebesar-besarnya, sebagian besar pendidikan kita, khususnya pendidikan agama, tak pernah ada yang tuntas. Tidak ada yang pernah tuntas. Baca kitab tak tamat, ya, baca hadis tak selesai, baca Quran tak sampai, sehingga waktu itu setelah kita selesai kuliah diberi sebagai cap seorang ahli, apalagi kalau sudah selesai S3, misalnya S3 di bidang hadis, tapi tak pernah membaca kitab hadis sampai selesai, atau S3 di bidang pendidikan Islam yang dibahasnya dan dipelajari pendidikan modern, diberi label pendidikan Islam, ya, labelnya aja yang beda Pak, teorinya, aplikasinya, pelaksanaannya kebanyakan tak pakai Al-Quran dan hadis. Manajemen pendidikan Islam misalnya, ya mohon maaf, mana ada dia belajar diteliti Al-Quran dan hadis seluruhnya yang berkaitan dengan pendidikan lalu keluar sebuah manajemen pendidikan Islam? Enggak. Yang ada adalah diambil dari kitab-kitab sana sini yang kebanyakan ditulis oleh orang orientalis, akhirnya disesuaikan dengan pendidikan Islam. Inilah kita, ahli-ahli kita kebanyakan pada hari ini. Di pondok-pondok dah paham lah kita juga anak pondok, tak ada kitab yang selesai dibahas dari kulit ke kulit. Memang dibaca kulit-kulitnya memang, kulit depan kulit belakang itu selesai, tapi yang di tengah-tengahnya sering lompat-lompat. Akhirnya apa? Sehingga mengira bahwasanya ajaran Islam itu belum sempurna. Kemudian menafsirkan hadis, diambil satu hadis tanpa menghiraukan hadis-hadis lain. Ini hadisnya ada, misalnya bisa ditafsirkan secara zahir sesuai dengan kondisi kita, tetapi setelah kita pelajari keseluruhan hadis, ternyata tidak itu yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, disinilah kita pentingnya menghidupkan ilmu. Sering saya katakan menghidupkan ilmu, karena seorang ketika semakin sedikit keahlian ilmunya, semakin merasa dia yang paling hebat. Itu biasa itu. Orang yang semakin hebat, merasa dirinya sudah sempurna dan hebat, ketahuilah itu adalah orang yang semakin sedikit ilmunya. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penuntut ilmu itu 3. Tingkat pertama, dia sombong. Kalau sombong berarti kan menganggap yang lain tidak tahu apa-apa. Dan kadang-kadang harus memakai jurus-jurus pembunuhan karakter. Iya kan? Wahabi tak paham misalnya, tamat Madinah tak ngerti, tamat Timur Tengah hanya pandai menghafal, tak bisa memahami, dan seterusnya. Ini pembunuhan karakter. Atau suka ngacau pemahamannya, mengelirukan, menggelisahkan.
Padahal kalau dia duduk sendiri sebenarnya dengan ilmu itu, yang gelisah itu menjadi tentram kembali. Cuman sayang didengarnya dari warung gitu. Kalau dengar warung ya kadang-kadang mic-nya jelas, kadang-kadang enggak jelas gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini pentingnya kita menafsirkan Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW, atau setidaknya dengan perkataan para sahabat yang mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 17 Allah mengatakan fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun, yaitu subhanallah, maha suci Allah, artinya bertasbihlah dengan memuji dan menyucikan Allah, hina tumsun, di saat kalian berada di waktu sore, wa hina tusbihun, dan di saat kalian berada di waktu pagi. Nah, apa hikmahnya kita sudah bahas pada bagian yang pertama dulu, yaitu tentang fikih zikir-zikir, yaitu diantaranya adalah mengusir syaitan dari kita tidak terhitung orang yang lalai, menjaga kita dari berbagai musibah, mengelakkan kita dari berbagai bahaya seperti yang akan disebutkan sebagiannya nanti. Kaum muslimin dan muslimat, nah waktu zikir-zikir pagi ini adalah di waktu pagi, tadi sudah sebutkan pagi yang awal-awal lagi, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan yang kedua adalah setelah selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Bila seandainya, ini waktu yang dianjurkan, waktu yang disunahkan, bila seseorang terlupa misalnya, atau tertidur misalnya, atau sibuk tak ingat sama sekali, kita ingat baru selesai maghrib ya, baru selesai maghrib, atau nanti selesai bukan selesai subuh lagi, dia masuk kerja pula baru ingat gitu, oh iya saya belum zikir pagi dan sore tadi. Nah, silakan dibaca waktu itu, silakan dibaca waktu itu. Tapi mau waktu yang pasnya adalah waktu setelah sholat subuh sampai terbenam sampai terbit matahari, atau sewaktu selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Maklum kadang-kadang kan kita karena kesibukan ya lupa gitu, apalagi sibuk dengan layar ini, kadang ini kan membuat kita lupa. Apalagi kalau sudah masuk Facebook, WA ya. Makanya WA saya lama tak dibuka gara-gara itu ya. Kadang-kadang ada yang ngirim salam, ngirim pertanyaan tak terjawab. Kalau ada tuan-tuan yang ngirim tak saya jawab karena tak saya buka memang ya. Mohon maaf itu, tak bisa, tak sanggup saya ya. Soalnya saya terbiasa kalau baca informasi itu sampai huruf per huruf saya baca, koma saya tengok juga. Itu yang masalahnya, supaya tidak ada salah dalam memahaminya. Itulah orang hadis itu Pak. Jadi baca koran pun saya sampai tamat juga Pak. Jadi ya orang kan bilang baca kayak baca koran katanya kan, baca pangkal sampai ujung dah paham ya. Bagi saya tidak bisa, saya harus baca dari seluruh datanya, setelah itu baru bisa memberikan pemahaman. Kadang pun salah juga pahamnya, apalagi kalau tidak dibaca sama sekali, apalagi yang kaitannya dengan ya ilmiah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah kadang-kadang kita lupa itu, silakan dibaca di waktu kita ingat. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm al-layla bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 marrat lam yadurruhu syai'un. Barang siapa yang membaca, tidak ada seorang hamba pun yang membaca di pagi setiap hari dan di petang setiap malam, masa kulli laila, di petang menjelang malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim 3 kali, lam yadurrahu syai'un, tidak ada yang akan bisa mendatangkan mudarat kepadanya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini ringan. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim 3 kali di waktu sore dan 3 kali di waktu pagi. Lam yadurrahu syai'un, tak satu pun yang dapat mendatangkan mudarat kepadanya. Cuman doa yang ringan ini sering pula terlupa. Iya, kalau di absen mungkin sebagian besar lupa, atau sebagian besar tak hafal. Tapi ditanya tentang syair Abu Nawas hafal semuanya. Ditanya tentang salawat Badar, Masya Allah, ya, dhabit semuanya. Ditanya tentang salawat Nariyah, Masya Allah, salawat Syafiyah, Najmunjiyah, di luar kepala. Tapi doa seperti ini kadang sering tidak hafal kaum muslimin. Padahal kalau dibaca setiap pagi, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepadanya. Kenapa tidak? Kenapa? Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah artinya kita, tafsirnya bismillah, kita berlindung dengan nama Allah. Berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau bismillah allazi, atau pagi ini saya dengan berada dengan bismillah allazi la yadurru ma asmihi, yang tidak satu pun mendatangkan mudarat dengan namanya. Bila ada namanya ini, syai'un fil ardi, baik yang di langit maupun yang di bumi, wa huwas sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kan tahu banyak mudarat ini kan datang dari syaitan, ya, banyak datang dari syaitan. Nah, ketika kita memulai makan misalnya tanpa bismillah, syaitan mengganggu, syaitan ikut, ya. Ketika kita tidur tanpa bismillah, syaitan tidur di samping kita, masuk dia. Bila kita melakukan hubungan suami istri tanpa bismillah, ikut dia, ikut, terganggu bakal anak kita, dan seterusnya. Dan banyak mudarat. Ini mudarat yang didatangkan, baik yang sifatnya kauni, yang sifatnya alami kata orang, atau yang sifatnya takdiri, yaitu ditakdirkan Allah, yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membacanya, doa ini pagi dan sore dengan nama Allah yang tidak bermudarat dengan namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, dan dia yang maha mendengar lagi mengetahui, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan didatangkan atau dia mendapatkan mudarat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, penulis tafsir, mengatakan hadza khabarun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Wa qaulun sadiq, dan perkataan yang benar. Alimnahu dalilahu dalilan, kami mengenalinya, ada bukti yang membuktikannya, wa tajribatan, dan sudah diuji oleh beliau. Fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurrani syai'un. Sejak saya dengarkan hadis ini, saya amalkan terus. Ila an taraktuhu, sampai suatu hari saya meninggalkannya. Fala dagatni aqrabun bil madinati laila,
waktu itu ketika saya tinggalkan membaca doa ini, saya disengat oleh kalajengking di Madinah. Di Madinah pula disengatnya ya. Tuan-tuan mungkin tahu yang ahli kalajengking ya, kalajengking yang paling berbahaya ada di mana? Ada di padang Sahara atau di padang pasir yang berwarna kuning ya, warna kuning apa, coklat muda, macam baju oleh-oleh ni agak terang lagi daripada itu. Jadi ini kalau menurut ahlinya dalam hitungan 1 jam insya Allah, kalau tidak ada penanggulangan segera bisa out ini ya. Maka hati-hati ya. Bahkan kalau masuk Madinah, Mekah, apalagi datang menyelinap pula kan, jangan lupa baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata Imam Al-Qurtubi, saya amalkan tak pernah saya mendapatkan mudarat, tapi setelah tinggal lupa saya ketika di Madinah disengat oleh kalajengking di malam hari. Fatafakkartu, waktu itu saya berpikir, karena dah lama tak dapat musibah, ni dapat musibah. Fatafakkartu fa idza ana qad nasitu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Ternyata saya lupa membaca ta'awuz, perlindungan dengan kalimat-kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Aban bin Uthman rahimahullah, dan dia adalah yang meriwayatkan hadis tadi, annahu qad asabahu tarafun falij, dia tertimpa penyakit stroke di sebelahnya, di sebelah salah satu bagian tubuhnya. Faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi, ada seorang laki-laki yang memperhatikannya. Kok bisa juga gitu ya, aneh kok bisa. Misalnya saya ngajarkan doa ini, tiba-tiba la qadarallah ada pula musibah, kok bisa kan itu ya, heran dia itu. Dulu saya yang ngajar doa katanya begini-begini, tapi kok tidak manjur ya. Kan orang selalu ingin lihat bukti kan. Lihat bukti. Faqala lahu Aban bin Uthman bin Affan berkata, "Ma tanzur, kok kamu lihat-lihat kenapa?" Ya, kamu lihat-lihat kenapa? Ama innal haditha kama haddatsuka. Hadis tidak masalah, seperti yang saya ceritakan. Kamu tidak usah heran. Walakinni lam aqulhu yauma idzin, tapi pada hari itu saya lupa membacanya. Liyumdiyallahu alayya qadarah, karena mungkin Allah berkehendak menakdirkan saya kena penyakit ini sehingga saya lupa membacanya. Subhanallah. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin menjalankan takdirnya kepada seorang bahwa seorang ini dapat musibah, salah satu sebabnya adalah Allah jadikan dia lupa membacanya, padahal dia adalah ulama yang merawikan hadisnya. Jadi dia katakan, saya tetap yakin dengan itu, cuman masalahnya pada hari itu saya lupa membacanya. Kita sering lupa malah ya, kita sering lupa ya. Terus terang bukan tuan-tuan saja, saya juga sering ingat, sering lupa juga. Ada kadang-kadang lupa ya, khususnya ketika bertemu dengan tuan-tuan ini ya, ketika bertemu dengan kadang tamu udah datang sejak subuh ya, macam mahasiswa nak bimbingan katanya, waktu tak ada kecuali selepas subuh. Lama-lama selesai bimbingan sarapan pula, lupa baca ya. Cuman alhamdulillah yang menjadi syafaatnya kita tidak dalam keadaan lalai gitu dalam talabul ilmi juga, karena lupa kita, sehingga hari itu Allah inginkan, mungkin Allah inginkan kita dapat sesuatu yang menyulitkan kita. Makanya saya pernah seperti pekan lalu saya bilang, diteror orang saya hari itu karena memang tidak baca doa juga. Untung hari Jumat saya tidak lupa bahwa hari Jumat itu doa
mustajab. Saya doakan, ya Allah, saya serahkan kepadamu bagaimana cara penanggulangannya. Ya, kalau kita penanggulangan kan tidak tahu itu ya. Ya Pak, serahkan kepada Allah bagaimana cara menanggulanginya. Kalau ternyata Allah inginkan penanggulangannya adu otot dengan saya, kita lakukan aja. Ya, mana tahu kan? Tapi tuan-tuan jangan buat-buat ya. Ya. Mana tahu kan? Allah inginkan penanggulangannya begini, Desman, kamu harus berhadapan langsung dengannya. Ya harus kita hadapi, Pak. Boleh takut? Boleh takut, tapi jangan lihat, yang kelihatan gitu. Ya, saya pernah juga di Jakarta dulu, orangnya besar tinggi pakai pisau, Pak. Ya. Saya tidak lupa berdoa. Saya kata baca doa, auzubillah kan, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena waktu itu dibutuhkan waktu itu. Akhirnya saya tatap matanya, saya gertak. Kamu kira saya takut dengan pisau itu? Pisau itu tidak ada gunanya bagi saya sebenarnya. Maksudnya kalau diiriskan di bawang di dapur gitu. Kalau ke saya takut. Ya, kita boleh niatkan yang lain kan, tauriah namanya. Ya, jangan coba-coba main pisau dengan saya, tidak ada takut. Ya, padahal dalam hati sebenarnya. Akhirnya baru disimpan pisau dulu aja. Akhirnya baru lembut dia bicara. Ya Pak. Jadi memang harus juga pandai-pandai juga dikit memop ya. Tapi jangan lupa minta kekuatan dari yang Maha Kuasa. Kena juga, itulah takdir Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, bismillah seperti kata para ulama, ini kata-kata bismillah ditakdirkan boleh di depan, boleh di belakang, dan selalu pada umumnya dengan fi'il, yaitu fi'il yang juga mudhari', karena menunjukkan al-tajaddud wal istimrar, yaitu berlaku sekarang dan seterusnya. Misalnya bismillahi akul, dengan nama Allah saya makan sekarang dan seterusnya. Bismillahi aqra, saya dengan nama Allah membaca. Bismillahi atakallam, dengan nama Allah saya berbicara. Kemudian ulama juga berbeda, apakah fi'ilnya ditakdirkan di awal atau di akhir. Wallahu alam, ditakdirkan di akhir lebih baik. Kenapa? Karena kita memulai dengan menyebut nama Allah daripada memulai dengan menyebut pekerjaan kita, mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini yang pertama, kaum muslimin. Sedangkan yang kedua yang disebutkan, apa yang tadi ya, bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali di waktu pagi dan petang. Siapa yang baca insyaallah tidak akan datangkan mudarat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak tahan lagi merasakan sengatan kalajengking semalam. Rasakan kadang-kadang kalajengking malam hari. Nabi berkata, ama ingat, lau qulta hina amsait, kalau kamu baca di waktu kamu berada di petang hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali juga, karena Tirmizi menjelaskan jumlahnya, yaitu man qala hina yumsi 3 marrat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu humatun tilkal laila. Barang siapa yang membaca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq di suatu malam atau di sore hari, ketika berada di sore hari, tidak ada hewan berbisa manapun yang memberi mudarat kepadanya pada malam itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ya,
bagus dibaca, apalagi kalau kita sudah melihatnya. Lihat misalnya lipan lari di bawah lemari, nak tidur malam tuh nyenyak enggak? Ya susah tidur kan, dicari-cari tidak dapat gitu. Maka baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya masuk kalajengking itu bisa manjat rupanya ya. Iya, masuk dari atas dekat AC gitu, sehingga hampir tiap malam saya baca doa ini Pak sebelum tidur gitu. Iya, takut memang, tapi alhamdulillah ada 2 kali masuk gitu, tapi belum sempat selalu kita temukan sebelum dia menggigit. Barangkali itu salah satu dari hikmah kita membaca doa ini, khususnya waktu sore, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, senantiasa tuh setiap mau tidur lihat ke AC lagi gitu. Jangan-jangan dia masuk lewat AC lagi, tapi baca doa itu. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, man nazala manzilan faqala hina ma nazal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Siapa yang tinggal di suatu tempat lalu dia baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepadanya di tempat itu. Maka Nabi mengingatkan di sini, kalau kamu baca waktu sore a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka, dia tidak akan datang mudarat kepadamu. Ini dibuktikan oleh perawinya, yaitu Suhail bin Abi Saleh meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dia mengatakan hadis ini, apa katanya, kana ahluna ta'allamuha, keluarga kami senantiasa mengamalkan, mempelajari dan fakanu yaqulunaha, mereka senantiasa membacanya kulla lailah, setiap malam. Keluarga diajarkan seluruhnya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa katanya? Faludigat jariyatun minhum falam tajid laha waja'a. Nah, suatu malam ada seorang anak gadis remaja yang belum balik, anak perempuan yang menjelang balik, itu namanya jariyah, anak perempuan ya umur kelas 6 SD lah lebih kurang, yang menjelang baliknya, disengat malam itu oleh binatang berbisa. Falam tajid laha waja'an, tapi dia anehnya tidak kesakitan. Jadi perawi Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya Abu Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyad meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis ini. Setelah mereka pelajari hadis ini, diamalkannya setiap malam. Seluruh keluarganya membaca doa ini. Nah, pada suatu malam salah seorang anggota keluarganya yang anak gadis tadi, yang anak menjelang remaja tersebut, disengat oleh binatang berbisa. Biasanya memang kalajengking juga. Ini karena di Madinah itu banyak kalajengkingnya. Nah, faludigat falam tajid laha waja'an, tapi dia tidak merasakan sakit. Kaum muslimin dan muslimat, salah satu disebutkan hikmah daripada Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala an, di saat beliau mengajarkan hadis di majlisnya di Masjid Nabawi di Raudhah. Di saat dia sedang ngajar, datang kalajengking ke kakinya. Tapi karena beliau menghormati hadis Nabi SAW, dia tidak mengelakkan kakinya sampai dia disengat oleh kalajengking tersebut. Namun wajahnya tak berubah. Kenapa? Saking indahnya hadis-hadis Nabi di hati Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik rahimahullah salah seorang ulama yang berpendapat bila membaca hadis berwuduk dulu. Kita kadang baca hadis sambil ya, subhanallah, memang tidak syarat, tapi demikianlah ulama tersebut. Bila membaca hadis, mendengar hadis, awalnya dia duduk begini, dia begini dia kalau dengar hadis. Kenapa?
Tuan-tuan, kalau seandainya datang orang tua kita, datang ke depan kita, misalnya sambil nyandar begini nih, datang ayah gimana? Mau apa ya? Gitu ya? Enggak. Pas ya, kecuali memang yang enggak ada adab lagi ya. Tapi kalau kita seorang yang beradab sambil nyandar begini, datang ayah, iya kan? Pasti ada. Ya, ini adabnya. Kalau enggak berarti harus dipelajari ini adab kaum muslimin. Ini adabnya. Kalau perlu kita berdiri, salam, cium tangan orang tua kita itu. Boleh cium tangan? Boleh, alhamdulillah. Ya, orang tua kita. Kalau enggak boleh cium tangan, cium pipinya. Iya. Dipijit-pijit dia. Kaum muslimin dan muslimat. Adabnya. Rasulullah haknya lebih besar daripada itu. Makanya aneh bin ajaib kalau seandainya kita tahu tentang hadis Rasulullah tapi tetap juga ngeyel mencari selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik saja kalau baca hadis wudu dia. Kalau dengar hadis dia diamalkannya. Bukan dia tidak tahu khilaf ini itu dia tahu. Dia ulama tapi dia mengamalkannya. Inilah Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Nah, ketika datang itu dia tidak menyengat, dia tidak berubah raut mukanya karena apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa ini baik doa yang bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini harus kita rutinkan setiap pagi dan petang, dan insyaallah Allah akan menjaga seperti janjinya itu. Seperti janjinya Allah tidak mungkir janji. Nah, kalau ternyata kita ada tertimpa juga, ingat mungkin ada hal-hal yang membuat kita lupa membacanya, dan kita minta perlindungan kepada Allah daripada lupa, daripada lalai. Oleh itu kaum muslimin, maka salah satu usaha kita adalah selalu berada di komunitas yang mengingatkan kita. Nah, sedangkan maknanya a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu maknanya adalah aludzu wa altaji'u, saya meminta perlindungan. Lah ya, kalau kita sudah minta lindung kepada Allah, hamba-hambanya ini, makhluk-makhluknya ini kecil semuanya, ya kan? Allah yang menguasainya, kita minta perlindungan kepadanya, menyerah sepenuhnya kepadanya, masa dia tidak lindungi? Ya, kalau kita sudah dapat perlindungan, siapapun yang nak mengganggu berhadapan dengan saya itu kan begitu kan? Ya enggak? Ya, kalau sudah Allah, makhluk itu mungkin lebih paham daripada sebagian manusia kaum muslimin. Makhluk kadang lebih paham dari sebagian manusia. Maksudnya makhluk binatang nih, maksud saya hewan-hewan ini kadang lebih paham daripada sebagian manusia, lebih tunduk kepada perintah Allah daripada perintah manusia. Ada sebagian membuat ini rekaman, dia katakan ada segerombolan gajah hendak mengamuk di sebuah kampung. Tiba-tiba muazzin, entah muazzin atau orang mengumandangkan azan, langsung dia mundur dan berbaris seperti orang mau sholat. Kita terbalik, dengar orang azan risih dan marah gitu. Iya enggak? Ini speaker mengganggu nih ya. Ya Allah, ya Allah. Berarti sebagian hewan lebih paham dari sebagian manusia. Hewan itu berhenti dia ngamuk karena dengar azan. Coba nanti kalau ada orang ngamuk azan ya, Allahu Akbar, berhenti nggak dia? Kalau tidak berhenti dia tidak paham. Paham tuan-tuan? Ngamuk aja bisa dihentikan dengan azan, apalagi main, apalagi rapat habis kerja. Makanya Muhammad Ibnul Marzuban rahimahullah mengarang sebuah kitab. Tapi jangan tersinggung dah. Ini dia menyebut orang masa dia, bukan masa kita. Dia menyebut orang di masa dia. Jadi tidak ada alasan kita tersinggung ya. Fadlul kilabi ala kathirin mimman labithat thiyab. Ala kathirin mimman labithat thiyab. Apa artinya? Tidak usah diartikan lah. Cari aja kitabnya nanti. Nah, fadlul kilab,
kelebihan al-kilab, tahu kan? Jamak kalb. Tak saya sebut di sini ya. Jamak kalb, yaitu kelebihan al-kilab terhadap banyak dari orang yang memakai thiyab, yang memakai pakaian. Yang pakai pakaian siapa? Manusia. Ya. Ya, seperti kalau kilab ini dikasih makan setia sama kita ya. Kalau kita kadang dah puas kita kasih makan tetap juga berkhianat sama kita. Kan banyak manusia kayak gitu kan? Iya. Dah sering, dah biasa kita kasih makan tetap juga berkhianat. Membesarkan anak kambing, anak sapi, anak harimau. Itu bahasa pepatahnya. Membesarkan anak harimau. Dah kita beri kebaikan, kita layani, kita kasih makan, kita kasih kesempatan, bahkan jabatan dan seterusnya ya. Tapi ada juga yang berkhianat gitu. Yang berkhianat. Memang masa di dunia ini masa penuh dengan bukan perkhianatan, penuh dengan ujian. Kadang-kadang kita diuji dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Para nabi lebih besar pula ujian pada kita. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Bukan sekedar tidak mendukung saja, tapi mencemooh dan mengundang kemungkaran ke rumahnya. Nasallallahu al-afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu biasa. Ada sebagian yang lebih ini. Nah, kaum muslimin, ketika kita a'udzubillah atau bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, yang sebagian ulama menyebut kalimat Allah itu ada Al-Quran. Jadi kita boleh minta perlindungan dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena minta perlindungan kepada makhluk boleh? Tak boleh. Isti'azah kepada makhluk tak boleh. Isti'azah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita boleh isti'azah dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu salah satu kalimat Allah yang terbesar adalah Al-Quranul Karim, maka ini menjadi dalil sebesar-besarnya bahwa Al-Quran adalah sifat Allah atau kalamullah haqiqatan. Kalau tak boleh kita isti'azah dengan Al-Quran. Iya kan? Tak boleh isti'adzah dengan Al-Quran. Sebagaimana juga kita minta kesembuhan dengan Al-Quran. Boleh minta kesembuhan selain Al-Quran? Tak boleh. Kita minta kesembuhan dengan Al-Quran dan seterusnya. Kita boleh tawassul dengan Al-Quran? Boleh. Ya? Boleh beribadah dengan Al-Quran? Boleh. Karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah, sehingga makhluk ini bisa berubah-ubah, sehingga Al-Quran pun bisa berubah. Nas'alullah al-afiyah. Inilah dhalalun mubin, kesesatan yang jelas-jelas. Nas'alullah SWT. Kemudian kalimat Allah ini, atau ada yang mengatakan itu adalah kalimat al-kauniyah, itu takdir Allah yang berlaku di bumi ini. Berarti kita juga berlindung kepada Allah SWT dengan sifatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bikalimatillahi tamat, yang maha sempurna. Kalimat Allah maha sempurna. Tidak ada yang bisa menirunya, karena yang perkataan siapapun sebaik apapun bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru, tidak bisa ditiru, tidak bisa pula dipalsukan, tidak bisa pula dihilangkan, terpelihara oleh Allah SWT. Nah, kalimat-kalimat Allah tamat, yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan, baik kejahatan yang sifatnya ada tabi'i pada makhluknya itu, atau kejahatan yang Allah jadikan lewat hamba atau makhluknya itu, berupa jin, manusia, binatang dan sebagainya. Nah, semua itu ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita berlindung kepadanya dengan kalimat Allah yang sempurna, insyaallah kita akan terjaga dari gangguan-gangguan tersebut. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa zikir kepada Allah dimanapun kita berada. Insyaallah kajian ini akan tetap kita sambung biiznillah ta'ala.
pada kesempatan yang lain. Cuman pada pekan pertama bulan September nanti, ada pekan ke Agustus ini ya, pekan ketiga Agustus, mungkin saya minta izin tak bisa bersama sampai pekan pertama bulan September, karena dari tanggal 14 Agustus sampai 15 September insya Allah saya berangkat ke Arab Saudi, tepatnya ke Makkah Al-Mukarramah untuk menjalankan tugas yang salah satunya adalah haji insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memelihara kita semua hendaknya dalam segala hal yang kita lakukan, selalu mendapatkan perlindungan, amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas apapun kesalahan dan kekhilafan, sengaja atau tidak, baik dari ucapan, cara memandang, kadang mungkin tersinggung orang, tersinggung kita, yang tersinggung orang tersinggung, atau kata-kata yang mungkin salah tafsir dan saya tidak maksudnya untuk sesuatu yang negatif. Apapun sebabnya, Allah kan suka memaafkan. Kalau tuan-tuan mau dimaafkan, Allah suka juga memaafkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.